Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Ibu Sinta Melinda. Apa kabarnya hari ini? Ibu pastikan kalian semua baik-baik saja ya. Masih semangat belajarnya? Sebelum belajar, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik adik-adik, sebelum masuk ke materi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Garuda Pancasila. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke materi tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Adik-adik, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dapat diterapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan dan tumbuhan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia, misalnya orang utan. Adik-adik, ada yang tahu orang utan? Ya, orang utan merupakan hewan langka yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, ada contoh penerapan sila Pancasila terhadap hewan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya, mensyukuri anugerah Tuhan berupa hewan yang ada di Indonesia. Yang kedua, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yaitu merawat hewan peliharaan yang sakit. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh penerapannya, yang pertama, bekerja sama memberikan makanan kepada hewan. Yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya yang pertama, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Yang kedua, berdiskusi atau musyawarah untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Contoh penerapannya yaitu membagi tugas merawat hewan peliharaan dengan adil. Yang selanjutnya, contoh penerapan sila Pancasila terhadap tumbuhan. Sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya yaitu mensyukuri anugerah Tuhan sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Yang kedua, merawat tumbuhan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya, 1. Merawat tumbuhan di pekarangan secara teratur. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya yaitu 1. Bekerja sama merawat tumbuhan. 2. Bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya yang pertama, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam merawat tumbuhan di sekitar kita. Yang kedua, berdiskusi untuk membagi tugas merawat tumbuhan. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu membagi tugas merawat tumbuhan dengan adil. Adik-adik, selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian. Untuk tugas, nanti Ibu kirimkan soalnya di WhatsApp ya. Baik adik-adik, jadi hari ini kita telah mempelajari tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait peduli terhadap tumbuhan dan hewan. Adik-adik, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Lalu dikirimkan ke WA Ibu dalam bentuk foto. Mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.